Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Ustaz Ki Haji Mahmud bin Ki Haji Mahbub, Al-Ustaz Haji Abdul Rauf bin Ki Haji Ramli, Al-Ustaz Ahmad Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama dihormati Ketua DKM Shalah At-Taqwa Bapak Ahmad Fatani. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT 04 Bapak Bimawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para guru, para ustadz, para asatidz, para haji, para orang tua yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan al-fakir kepada sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, khususnya nikmat Islam dan iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, serta Allah kabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawatullah salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada pemimpin umat manusia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Qur'an suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Qur'an suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah, wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita dengarkan pembacaan kitab Bahjatul Wasail. Persilakan kepada guru kita Al-Ustaz Ki Haji Mahmud bin Ki Haji Mahbub, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi dharak, قبل الفنا والهلاك، يا أم الدنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين،
فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمتك الواسعة يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا جميعا يا الله يا رب فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة الرحيم ذلك الرحيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarul hadirin wal mustami'in hafizakumullah. Bismillah para bapak jamaah hadirin yang kami muliakan. Tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa dengan izin dan inayah Allah Ta'ala malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang mulia dalam rangka mensyiarkan agama kita yang mulia yaitu talabul ilm. Maka mudah-mudahan telah kita pun dikumpulkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu lanjutan daripada pembacaan kitab minggu yang lalu, sekarang sudah sampai kepada halaman 19. Di sebelah kiri bacanya sekarang wasalatul jamaah, wasalatul janazah itu. 6 baris dari atas ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamanna bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin wa bi qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayatin wal 'idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kaza rawatibus salah. Hadirin hafizakumullah, di sini dijelaskan tentang masalah salatul jamaah. Apa arti salatul jamaah? Salat berjamaah, salat bersama-sama. Wa salatul jamaati, dan salat berjamaah. Wa salatul janazati, begitu juga salat janazah, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi salat secara bersama-sama itu hukumnya fardu kifayah. Sekurang-kurangnya salat berjamaah 2 orang. Ada imam dan ada makmum.
umpama salat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu salat secara berjamaahnya, secara bersama-samanya dihukumkan fardu kifayah. Tapi untuk salat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya maupun subuhnya itu fardu ain. Jadi fardu ain kewajiban tiap-tiap pribadi muslim. Adapun dikerjakannya secara berjamaahnya, maksudnya bersama-samanya ini, itu hukumnya fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Kalau fardu ain, kewajiban tiap-tiap perorangan, ya, yang mana orang tersebut, ya, orang muslim. Jadi setiap orang yang merasa dirinya sebagai muslim, dia sudah balik, akil, berakal, normal akalnya, bukan orang gila, ya, dia itu berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini tiap-tiap pribadi muslim secara perorangan itu wajib, ya, melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu. Kalau dia 1 waktu aja nggak ngerjain, ya, maka berdosalah orang tersebut. Itu. Maka masalah perkara sholat jangan sekali-kali kita menganggap remeh. Ya. Kenapa? Karena pertama kali nanti ketika kita meninggal dunia di akhirat kelak, sebelum amalan-amalan yang lain diperiksa, maka terlebih dahulu yang diperiksa adalah tentang perkara sholat. Begitu, ya. Hati-hati. Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, iza tarakal abdu, apabila seorang hamba, ya, meninggalkan sholatan fardhatan, satu pekerjaan sholat wajib dia tinggalin dengan keadaan sengaja-ngaja, kutibasmuhu, maka dicatat nama orang tersebut, ya, kutibasmuhu ala babin nar, namanya dicatat di atas pintu neraka. Ninggalin 1 waktu sholat sengaja-ngaja, maka namanya dicatat di atas pintu neraka. Terdaftar udah tuh namanya tuh. Ya, ngeri nggak kalau terdaftar nama kita di atas pintu neraka? Ngeri. Fulan bin fulan labudda ayyadkhulan nar. Tercatat fulan bin fulan, si Ano bin si Ano, ya, mau tidak mau artinya harus. Labudda, mau tidak mau maknanya harus. Ayyadkhulan nar, orang itu masuk ke neraka lantaran sebab ninggalin sholat 1 waktu, ya, lantaran meninggalkan sholat 1 waktu, maka namanya dicatat, ya, di atas pintu neraka. Fulan bin fulan akan masuk neraka. Oleh karena itu manakala kita 1 waktu saja ketinggalan, jangan kita biarkan. Wajib kita mengqadhakannya. Wajib kita mengqadhakannya. Umpama sholat subuh, kita tiduran, bangun-bangun jam 8, waktu subuh udah lewat kan? Nah, jangan pakai besok aja saya qadhain. Jangan. Ya. Ketika itu kita ingat, ketika itu juga kita sholat, ya. Sholatnya tetap sholat subuh. Ya, tapi ucapkan sholli fardhu subhi raka'ataini qadha'an, ya, qadha'an lillahi ta'ala. Itu kalau kita sholatnya membayar sholat yang sudah terhutang, kita qadha, namanya qadha'an. Tapi kalau mungkin kita sholatnya dalam keadaan tunai, namanya adaan. Seperti sekarang kita sholat isya. Sekarang kita sholat isya, karena udah masuk isya. Sholli fardal isya'i 4 raka'atin adaan. Tapi kalau kita tadi belum sholat maghrib, ya, sekarang kita bangun tidur udah jam 9 malam, karena tadi ketiduran. Begitu kita ingat, masya Allah itu jam 9, saya belum sholat maghrib. Sholat qadha, sholli fardal maghribi 3 raka'atin qadha'an, ya, qadha
qada'an lillahi ta'ala. Salat seperti biasa. Jangan dinanti-nantikan untuk mengqadhakan salat. Saya tanya kepada jamaah, kalau nama kita terdaftar di atas pintu neraka, kira-kira bagaimana perasaan kita? Ngeri nggak? Ngeri. Ya, di Polda ya nama kita terdaftar. Ya, Masya Allah, udah ketar-ketir. Ya, itu di Polda gitu. Lah ini terdaftarnya bukan di Polda lagi. Ya, di atas pintu neraka. Oleh karena itu bagi kita yang mempunyai qadha salat, ya hendaknya kita ya qadhakan salat. Bagi kita yang belum salat, maaf ya, kemarin masih kita berani ninggalkan 1 waktu, 2 waktu, ya. Sekarang kita sesali, kita istighfar, kita qadhakan salat-salat yang pernah kita tinggalkan. Wa salatul jamaati wa salatul janazah fardhu kifayah. Dan salat secara bersama-sama serta salat janazah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, adapun fardu kifayah seperti salat janazah, kalau salat janazah itu adalah hukumnya fardu kifayah, maka berkewajiban semua orang muslim mensolatkan janazah itu. Tapi andai kata tidak semua mensolatkan, hanya perwakilan saja, hanya ada 5 orang kah, 6 orang kah, ya yang nyolatin jenazah, sedangkan yang lainnya nggak ikut sholatin, ya itu sudah memadai, sudah cukup. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolatkan, berarti sudah ada perwakilan ya untuk mensolatkan jenazah. Tapi andai kata di kampung ini ada yang meninggal 1 orang, 1 pun nggak ada yang nyolatin itu jenazah itu, ya, maka semua orang yang ada di kampung sini mendapatkan dosa. Ya. Nah, makanya perlu dipelajari juga nih sholat jenazah. Nah kalau nggak dipelajarin, masya Allah, ya kelihatannya itu gampang, ya tapi gampang-gampang susah bagi yang nggak paham. Ada seseorang, maaf, ya disuruh sholat kan jenazah, suruh sholatkan jenazah, suruh jadi imam, mau aja. Ya, mau saja. Akhirnya orang ini sebelum dia sholatkan, dia menolak, enggak, jangan, saya enggak biasa. Ada yang lain berkata, dia aja suruh jadi imam, karena dia anaknya Pak Yai, ya pasti dia bisa. Karena dia anak Pak Yai, suruh, mau ya tuh, ya. Akhirnya begitu dia jadi imam, sholatin, makmum ngikut sama-sama, pakai ruku, pakai sujud, ya. Akhirnya udah selesai sholat jenazah, ya, makmum bingung bertanya, nanya, Pak, kok tadi pakai ruku dan sujud, ya, yang lain-lain kagak. Dia bilang apa? Ente tahu nih, anak sholatin dia ini pakai sujud, pakai ruku, karena si jenazah ini banyak dosanya, maka anak pakai rukun dan sujud. Nggak tahu dia yang bahlul, padahal itu anak kiai juga kalau mau kagak belajar tetap aja bodoh, tetap jahil. Jangan anggap dia anaknya kiai, anaknya habib, anaknya ajengan misalnya. Kalau dia kagak belajar, ya tetap bodoh, karena al ilmu nurun katanya. Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya, wala nurunin, kagak nurunin. Ya kalau saya guru saya gitu, ada ilmu nurun wala nurunin. Ilmu itu nurun cahaya, wala nurunin, kagak nurunin. Walaupun bapaknya ajengan, kalau anak kagak belajar, kira-kira ilmu itu ajengan nurunin nggak? Kagak, tetap aja anaknya bahlul, gitu ya. Tetap aja anaknya bahlul. Oleh karena itu, ya nggak dia itu orang awam, nggak dia itu orang ya ajam, orang lain-lainnya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Semua menuntut ilmu, ya, bagi kaum muslimin hukumnya wajib. Jadi sholatul janazah fardu kifayah. Salat janazah itu hukumnya fardu kifayah.
Saya bahas sedikit, ya. Kira-kira sholat jenazah takbirnya berapa kali itu? Ada berapa? Ada 4 ya? 4 apa ada 5? 4 ya? Alhamdulillah, udah di luar kepala deh. Ya. Sholli alal mayyit, misalnya. Kalau mayitnya itu depan kita, bisa usolli alal mayyit, usolli alal mayyitil hadir, bisa. Arba takbirat, 4 takbir lillahi ta'ala. Aku salat atas mayit ini 4 takbir. Nah, Allahu Akbar. Setelah takbir, baca Fatihah. Selesai Fatihah, takbir lagi kedua, Allahu Akbar. Selesai, ya. Takbir yang kedua, membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Dan takbir lagi. Yang ketiga, Allahu Akbar. Selesai takbir, baru baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau memang jenazahnya itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu sekurang-kurangnya seperti itu. Terus selesai takbir lagi yang 4, Allahu Akbar. Doakan lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, itu tata cara mensolatkan jenazah. Ya, kalau jenazah itu ada di hadapan kita. Kalau kita sebagai imam, ya, menyolatkan jenazahnya laki-laki, maka posisi kita berdirinya pas lempengan kepala si mayit. Pas lempengan kepala si mayit. Kalau kita statusnya imam. Tapi kalau mungkin jenazahnya ini yang kita solatkannya ini perempuan, ya, si imam dirinya jangan di atas pas kepala si mayit, jangan. Ya, posisinya mesti di atas, pas posisinya di dekat pinggulnya, ya, ajus, ya, di dekat pas, ya, pantatnya si jenazah perempuan itu. Itu kalau kita jadi imam, ya. Kalau mungkin yang kita sholatkan si mayitnya laki-laki, posisi kita sebagai imam berdirinya di atas arah dekat kepala dia. Ya, tapi kalau mungkin jenazahnya perempuan, pas dekat pinggul dia, di pantat dia, ya, arahnya kita berdiri di situ. Ini sebagai si imam, itu disunahkan seperti itu. Dan kepalanya tuh mayit ada di sebelah mana? Di sebelah sana, belor, ya, sebelah utara. Kakinya sebelah selatan, sebelah kidul kakinya, gitu ya. Jangan malah dibalik, kepalanya ada di sebelah kidul, kakinya jadi belor, jangan gitu ya. Wal idani wal kusufani, begitu juga, ya. Wal idani wal kusufani, dan sholat 2 hari raya, 2 id, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan sholat khusuf maupun kusuf. Nah, ini ada sholat khusuf, ada sholat khusuf. Kalau sholat khusuf itu apabila terjadi gerhana bulan, itu namanya sholat khusuf. Ya, jadi kalau terjadi gerhana bulan, kita disunahkan sholat. Ya, bukan kayak orang-orang dulu zaman kita masih kecil. Ya, kalau ada gerhana bulan, orang bunting suruh masuk ke kolong, ya, ke kolong tempat tidur. Oh, ajaran di mana? Terus orang kita nyalain suruh nabuin kaleng-kaleng itu, ya, kaleng-kaleng yang sudah rombeng gitu ya. Kalau terjadi gerhana bulan, nah, sebenarnya hal itu nggak ada ajaran dalam Islam. Jadi kalau terjadi gerhana bulan disebut khusuf, maka dianjurkan, disunahkan kita untuk sholat. Namanya sholat sunnatul khusuf. Dan kalau terjadi gerhana matahari, namanya sholat khusuf. Ya, itu juga kita disunahkan untuk sholat khusuf. Ya, apabila terjadi gerhana bulan dan terjadi gerhana matahari. Wal witru, dan begitu juga sholat witir.
Sunanun muakkadat itu hukumnya sunnah. Ya, jadi sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat witir, ya, itu hukumnya sunnah. Sholat 2 hari raya, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, dan sholat sunnah witir, itu sunnah dan muakkadah. Itu sholat yang sunnah muakkadat yang diperkuat. Arti sunnah-sunnah yang diperkuat itu yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya sunnanun muakkadat. Wa kadza rawatibus shalah. Begitu juga ya, seperti salat-salat sunnah rawatib. Apa salat-salat sunnah rawatib? Salat-salat sunnah rawatib seperti misalnya ya, udah masuk waktu zuhur. Sebelum kita ngerjain salat fardu zuhur, kita kerjain salat sunnah dulu 2 rakaat. Itu namanya salat sunnah rawatib. Nah, sesudahnya kita salat fardu zuhur, kita disunahkan lagi sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat, gitu ya. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib. Itu juga hukumnya sunnah. Wa kadza rawatibus shalah al-khams, ya. Wa hiya sunanut tabi'atul faraid. Yang dimaksud sholat sunnah rawatib itulah sholat-sholat yang sunnah-sunnahnya mengikut sholat wajib. Sesudah sholat wajib atau sebelum sholat wajib, kita disunahkan sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Ai fahiyya muakkadat, hukumnya itu diperkuat. Wa hiya rak'atani qabla subhi. Nah, yang dimaksud sholat rawatib itu sunnah rawatib 2 rakaat kita kerjakan ya sebelumnya kita ngadain sholat subuh. Jadi apabila masuk waktu subuh, ya sebelum kita sholat fardu subuhnya, kita terlebih dahulu sholat 2 rakaat, ya, namanya sholat sunat subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh sama juga. Itu rakaatnya ada 2 rakaat. Nah, itu ya. Nah, ini sholat sunnah subuh kalau kita kerjakan, ini pas sudah azan, itu azan. Ya, kita kan sholat tuh 2 rakaat, sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah, itu katanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau orang yang di dalam sholat, ya, dia membaca, ya, baca Fatihah, habis baca Fatihah rakaat pertama, kemudian baca surah Alam Nashrah. Nanti rakaat keduanya habis baca Fatihah, dia baca alam taro. Jadi alam dan alam. Rakaat pertama kerjain bacanya sholat, ya, habis baca Fatihah surahnya Alam Nashrah. Kemudian rakaat kedua selesai baca Fatihah, dia bacanya surah Alam Taro. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca alam wa alam, siapa orang yang membaca ya, Alam Nashrah dan Alam Taro, lam yusibhu alam, maka orang itu enggak terkena penyakit, ya. Maka boleh nih resep ini kita amalin. Dimana kalau nanti kita mau sholat subuh, udah masuk waktu subuh, ya, sebelum kita kerjain sholat subuhnya, kita sholat sunnah subuh dahulu atau sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, habis Fatihah baca Alam Nashrah. Nanti rakaat kedua baca Fatihah, habis saya baca Fatihah Alam Taro. Nah, ini konsep, ya, hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yaqra'u alam lam yusibhu alam. Siapa orang yang baca surah Alam Nashrah dan Alam Taro, lam yusibhu alam. Orang itu enggak terkena penyakit, ya, gitu ya. Jadi wahiyya rak'atani qabla subuh, dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Wa rak'atani, ya, dan 2 rakaat lagi atau arba
atau 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Nah, udah masuk waktu zuhur, sebelumnya kita ngerjain sholat fardu zuhur, bisa kita kerjain sholatnya 2 rakaat. Kalau sunnah qobliyah zuhur, atau juga 4 rakaat ya, sebelum kerjakan sholat fardu zuhur kita sholat sunnah 4 rakaat boleh. Wa rak'atani ba'dahuma, kemudian juga kita kerjain lagi 2 rakaat sesudahnya kita ngerjain ya, sholat itu ya, namanya sholat sunnah ba'diyah zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat lagi kita kerjain sesudah sholat fardu maghrib ya. Itu kan habis sholat fardu maghrib selesai, kita sholat lagi 2 rakaat, itu namanya sholat ba'diyah maghrib. Wa rak'atani ba'da isya, kemudian 2 rakaat lagi ba'da isya, sesudah kita ngerjain sholat isya, itu namanya sholat sunnahnya sunnah rawatib. Tadi sebelum sholat subuh 2 rakaat, kemudian sebelum sholat zuhur 2 rakaat atau 4, dan sesudah sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sesudah sholat maghrib 2 rakaat, dan sesudah sholat isya juga 2 rakaat. Berapa rakaat udah jumlahnya? Ya, hitung dah ya. Nah, kemudian di sini jelaskan kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla snatai asyrata rakaatan. Ini di tengah-tengahnya ada ya. Terangannya itu di tengah-tengahnya, di pinggirnya ada. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla snatai asyrata rakaatan. Siapa orang yang salat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalamnya, tatawuan, yang mana dia ngerjain salat itu salat sunnah, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da, dan 2 rakaat sesudah zuhur, dan 6 rakaat ya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa udah itu? 8 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat lagi sudah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat lagi sebelum salat fajar, sebelum salat subuh dikerjain 2 rakaat. Berapa rakaat itu jumlahnya? 12. Nah, ini orang yang ngerjain salat sunnah 12 rakaat setiap hari dan malamnya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka orang tersebut nanti akan ya dibangunkan untuknya suatu gedung rumah fil jannah, di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di samping ngejain sholat wajib, sholat ya fardu, insyaallah juga kita bisa ngerjain sholat sunnah wajib tadi itu ya. Jadi sebelum zuhur sama sudah zuhur, kemudian ba'dal maghrib sama ba'dal isya, kemudian juga qabla subuh. Ya, di bilangan tadi ada 12 rakaat. Itu disebut namanya ya rawatib ya, sunnah rawatib. Nah, jadi begitu orang yang mengerjakan salat sunnah 12 rakaat setiap hari dan setiap malamnya, maka orang tersebut nanti akan dibangunkan suatu gedung, suatu rumah di surga ya. Ini hadis rawahu Muslim wa Tirmidzi. Riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Masya Allah ya, mungkin cukup sampai sini dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita dengar ya, apa yang kita kaji malam ini, insya Allah dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan salat berjamaah ya, kemudian juga anak-anak kita dapat melaksanakan salat ya, menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, yang senantiasa taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat pada kedua orang tua, menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya malam ini sebagai pembacaan kita Bahjatul Wasail tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah salat. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنا والنبيون من قبله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله آمين 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 رب العالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.